Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Kali ini kita akan membahas tentang mindset kita yang lain lagi tentang bagaimana nanti keunikan anak-anak kita ya, yang hari ini disebut anak-anak millennials ini ketika mereka nanti masuk di zaman mereka. Ada perbedaan yang paling khas antara zaman kita saat kita kemudian dulu waktu anak-anak dengan zaman mereka sekarang dan zaman yang akan mereka hadapi nanti. Ketika kita dulu masih kecil, saat ditanya tentang cita-cita, rata-rata kita semua pasti menjawabnya dengan menyampaikan bahwa cita-cita itu adalah sesuatu yang pasti berhubungan dengan pekerjaan. Hampir di semua sekolah, hampir semua anak-anak ketika ditanya cita-cita, mereka itu menjawabnya adalah pasti pekerjaan. Misalnya dokter, perawat, ya, pilot biasanya yang paling banyak. Atau kadang ada arsitek. Ada juga yang punya cita-cita menjadi tentara misalnya. Ada polisi, ya, pramugari misalnya gitu. Inilah adalah cita-cita di zaman kita dulu. Karena di zaman kita waktu kecil dulu ya, cita-cita itu memang terlihat jelas bahwa inilah umumnya pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan menjadi posisi yang menarik gitu ketika kita dewasa. Tapi yang terjadi hari ini adalah jangankan kita berbicara nanti di saat anak kita berusia produktif, tapi saat ini saja di tahun 2020 ini saja sudah berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dulu ada tapi sekarang sudah satu persatu mulai hilang. Bahkan diprediksi nanti semakin kita mendekati ke tahun 2030, 2035 akan lebih banyak lagi pekerjaan yang diprediksi akan hilang. Maka sudah tidak relevan kemudian saat kita mengarahkan anak kita untuk bercita-cita dengan menentukan sebuah pekerjaan. Misal contohnya apa? Hari ini pekerjaan yang mulai hilang itu salah satunya adalah, kalau dulu kita tahu ada pos, sekarang pekerjaan pos itu juga udah mulai hilang. Ya, dulu ada yang mengantar-antarkan surat ke rumah kita, ini juga hilang gitu. Digantikan dengan email. Sekarang komunikasi bisa dengan WhatsApp dan seterusnya. Kalau dulu ada pekerjaan misalnya kita lihat penjaga pintu di parkir, sekarang sudah mulai hilang satu persatu. Penjaga pintu tol misalnya, ini yang paling simpel yang mudah kita lihat. Selain memang nanti mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Di beberapa restoran sekarang kasir-kasir itu juga sudah digantikan dengan screen yang kemudian bisa kita sentuh untuk langsung melakukan pemesanan menu-menu yang kemudian kita ingin pesan gitu. Dan nanti diprediksi akan terus semakin banyak pekerjaan-pekerjaan ini yang akan hilang. Sehingga kalau kita masih memotivasi anak kita tentang pekerjaan, sangat mungkin pekerjaan yang hari ini kita tentukan nanti pas tiba di zaman mereka akan sudah tidak ada lagi gitu. Sehingga apa solusinya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita adalah bagaimana kemudian anak-anak kita ini diarahkan agar lebih fokus mengembangkan potensi mereka, mengembangkan minat mereka, mengembangkan bakat mereka. Kita arahkan kemudian untuk membiasakan mengerjakan sesuatu yang betul-betul mereka cintai dan sesuai dengan panggilan jiwa mereka. Dan kita support agar anak-anak kita ini bisa sampai di level yang perfect, mendekati perfect ya minimal ya, tentang apapun yang mereka sukai. Jadi minat mereka kita support, kita bantu, kita dukung agar anak-anak kita ini bisa mengembangkan minat mereka ini, keterpanggilan jiwa mereka itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang expert di bidang mereka. Sehingga nanti ketika mereka memang betul-betul memiliki keahlian di bidang yang mereka cintai, justru inilah nanti yang kemudian membuat anak-anak kita itu terpanggil bukan lagi untuk mencari pekerjaan, tapi banyak sekali orang-orang yang akan mencari mereka, bahkan memberikan mereka aktivitas. Orang-orang yang mau membayar
anak-anak kita saat mereka mengerjakan apa yang mereka sukai gitu. Jadi lebih menarik bagi kita untuk kemudian berbicara tentang mengembangkan minat bakat, mengembangkan potensi, ya, yang nantinya inilah yang akan menjadi karir bagi anak kita, daripada kemudian kita cita-citakan tentang pekerjaan. Banyak sekali kelemahan dari pekerjaan itu kalau kita fokus kepada pekerjaan. Hari ini faktanya banyak orang kemudian yang kemudian berbicara tentang pekerjaan itu, mereka justru habis waktunya mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak mereka nikmatin. Hari-hari mereka adalah hari-hari yang kemudian diisi dengan kejenuhan. Mereka tidak optimal akhirnya dalam mengerjakannya. Mereka mengerjakan sesuatu hanya berdasarkan order, hanya berdasarkan permintaan, hanya berdasarkan instruksi, sehingga tidak berkembang kreativitas mereka, tidak berkembang ide-ide mereka, tidak berkembang inovasi mereka, dan seterusnya. Sehingga ketika anak-anak kita justru kita arahkan kepada sebuah pekerjaan, artinya mental mereka bukanlah mental pemimpin. Ketika kita ingin anak kita memiliki mental pemimpin, maka yang perlu kita asah hari ini bagaimana mereka kemudian tidak terlalu banyak kita atur-atur, tidak terlalu banyak kemudian kita berikan instruksi-instruksi. Justru kita berikan banyak kebebasan, keleluasaan bagi anak kita mengerjakan sesuatu yang dia cintai. Jadi karena yang menjadi masalah seringkali yang mematikan kreativitas, keberanian anak kita, kemudian membuat mereka tidak berani berinovasi, itu adalah ketika kemudian anak-anak ini terlalu banyak untuk kemudian menerima instruksi dari orang tua, sehingga mereka hanya melaksanakan perintah, melaksanakan program dari orang tua mereka, sehingga kreativitasnya tidak hadir, rasa kepemimpinan dan tanggung jawabnya juga akhirnya tidak muncul. Nah, termasuk yang mematikan kreativitas anak-anak itu adalah ketika dia terlalu banyak menerima larangan dari orang tua, ya. Maka anak-anak ini ketika dilarang, ketika kemudian mendapatkan sesuatu yang kemudian tidak boleh dari orang tuanya, tidak boleh dikerjakan, justru mereka tidak belajar akhirnya. Maka alih-alih kemudian kita kemudian melarang anak kita, lebih baik kita ajak berdiskusi anak-anak kita, sehingga mereka tahu apa yang kemudian baik bagi mereka, apa kemudian yang kemudian harus atau perlu mereka tinggalkan berdasarkan pemahaman mereka. Jadi tidak lagi kemudian kita meminta mereka untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu berdasarkan instruksi kita, tapi tidak memperhatikan pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka lah yang kemudian jauh lebih penting kita perhatikan. Jadi inilah kemudian sahabat-sahabat sekalian yang perlu menjadi mindset baru kita, mengarahkan anak kita untuk sesuatu yang kemudian mereka cintai, mereka kembangkan sampai ke mendekati level perfect yang mereka mampu, versi terbaik diri mereka, tanpa kemudian harus menentukan pekerjaan-pekerjaan secara khusus dan spesifik tentang apa nanti mereka kerjakan. Sehingga nanti tiba di masa mereka bisa menjadi apa saja, mereka yang paling penting adalah mereka bisa menikmati hidup dan hari-hari mereka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.